Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sesuatu yang sangat ironis. Semua orang punya pengharapan bahwa hidup di satu tempat itu adalah menjadi satu bagian yang Tuhan berikan. Punya harapan, punya tujuan untuk bisa mendapat sesuatu yang baik di tempat itu. Seruan ini, melalui bagian ini, Tuhan nyatakan bagi kehidupan umat Yahuda melalui Nabi Yeremia. Israel dalam situasi hidup di tengah pembuangan itu. Bagaimana kita merasakan sebuah situasi hidup dikala kita ada di tengah keadaan hidup yang ditindas? Sesungguhnya ada suasana yang tidak nyaman, ada suasana yang begitu menggelisahkan. Cepat juga kita keluar dari situasi ini. Akan bikin beta sedih, akan bikin beta sing aman, akan bikin beta sing suka. Beta ditindas dan lain-lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh itu datang yang secara tidak langsung menggerogoti iman umat Tuhan sendiri di tengah situasi. Tetapi di sini ada satu seruan yang mau disampaikan oleh Nabi Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau ada, di mana engkau ditempatkan, di mana engkau dibuang. Kita menggarisbawahi kata dibuang, sebab pada masa itu di dalam tangan Nebukadnezar umat Yehuda sementara ditawan di Babel. Bangsa yang besar, raja yang besar dengan kekuatan ngeri itu raja Nebukadnezar. Kenapa Tuhan memberikan umatnya untuk ada dan ditawan di sana? Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh umat Tuhan? Apakah umat Tuhan begitu marah kepada umat? Kalau kita lalu membaca bagian firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab-kitab para nabi, kita lalu akan mendapat bagaimana cara Tuhan untuk mendewasakan Israel. Cara Tuhan untuk membuat mereka untuk sungguh-sungguh mesti mengenal identitas diri mereka sebagai anak Tuhan yang baik. Israel selalu bertutur tentang kasih setia Tuhan. Israel tahu siapa itu Tuhan yang mereka sembah dan mereka percaya dan mereka imani. Tetapi Israel sering menjadi bangsa yang tegar tengkuk, punya kepala batu. Dan karena itu turut ada di dalam penyembahan-penyembahan mereka, perbuatan-perbuatan bejat, perbuatan-perbuatan amoral yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan kecewa. Mereka lalu diusung untuk ada di tempat itu, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi di sini firman Tuhan mencatat 70 tahun masa yang mesti dialami oleh Yehuda, oleh Israel sendiri. Masa hukuman, masa pembentukan, masa mencari lagi identitas diri yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan yang baik. Karena itu Israel dibuang di sana. Dan ketika ada di tengah pembuangan itu, Israel sadar atau tidak, berada di tanah pembuangan, yang diminta adalah harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Sudah berhadapan dengan musuh-musuh orang yang saya suka dengan atau malah disuruh harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Dan memang benar, 70 tahun bukan waktu singkat, 70 tahun. Dan karena itu jika kita membaca bagian ayat ini, ayat yang kelima di sini mau bilang, dirikanlah rumah untuk
bukan di tanah. Ini sesungguhnya menjadi suatu. Saya ada kenyamanan di sana karena berbagai hal yang terjadi, tetapi Israel disuruh untuk harus hidup di sana, ya, bertumbuh berkembang biak di sana, bertanam, mengusahakan kebun dan lain-lain sebagainya. Ini hal yang sesungguhnya menjadi pergumulan bagi Israel itu sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu ada seorang misionaris. Kita bilang dia penama di sini. Kalau betul pernah baca dia punya buku Rescue Elliot. Seorang misionaris berasal dari Amerika dan dia melayani, ya, di Amerika Selatan, Ekuador. Dia ini adalah seorang martir. Namanya misionaris akan melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai di situ dikatakan bahwa tahun 1956 dia lalu dihujat, ya, dibunuh, martir. Dia harus mengalami penganiayaan itu sampai mati. Dan karena itu di dalam sederetan rangkaian pelayanannya, salah satu jurnalnya itu dia menulis begini: dimanapun engkau berada, hiduplah sepenuhnya di sana. Hiduplah segala situasi yang kamu percaya yang merupakan kehendak Allah. Kita baca dia punya bahasa Tanimbar sedikit, ya Bapak Ibu, ya. Dia mau bilang begini: wherever you are by Adam, ya, life completely every situation you believe to will of God. Dia mau bilang begini, bahwa sesungguhnya dalam kata Eliot itu, dia lalu menggembarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Dan dia menserukan itu kepada orang-orang yang ada di Yehuda yang dibuang di tanah Babel itu, bahwa sesungguhnya saat kamu berada di sana, hiduplah, ya, hiduplah di sana, hiduplah sepenuhnya di sana. Ini sesuatu jurnal yang menulis ini luar biasa. Hidup sebagai seorang bapa. Dan ini menjadi satu keharusan. Mereka menyadari akan seluruh keberadaan mereka sebagai orang yang selalu memberontak, orang yang hidup melakukan dosa. Dan karena itu mungkinkah melalui penghukuman ini mereka mesti bertobat, meninggalkan jalan-jalan kehidupan mereka yang salah. Dan karena itu Tuhan memakainya bukan Yesus sebagai alat untuk kembali mengingatkan Yehuda akan segala keberdosaan hidup mereka di hadapan Tuhan Allah. Hidup di pembuangan itu seenak, Bapak Ibu. Hidup tersiksa. Tidak ada tempat yang enak dan nyaman di sana. Tidak ada situasi yang menjanjikan harapan. Semuanya tidak baik-baik. Mereka telah meninggalkan ibu kota yang mereka cintai, Yerusalem, bahkan baik Allah pun juga dihancurkan. Dan bagaimana keadaan seperti ini? Kita bayangkan mereka kehilangan banyak hal, direlokasikan dari Yerusalem, tanah di mana mereka hidup bertumbuh dengan semua hal yang ada menuju ke pembuangan. Sesungguhnya mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Dan dalam situasi ini mereka lalu harus bertanya, apakah Tuhan Allah masih mau mendengar doa-doa mereka? Apakah Tuhan sudah meninggalkan mereka? Apakah Tuhan tidak menganggap mereka lagi sebagai umat Allah? Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Apakah Tuhan tidak memperdulikan lagi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah pasti senantiasa Tuhan memberikan harapan di tengah setiap kenyataan hidup yang ada. Tuhan memberikan kepada mereka kehidupan. Karena itu Tuhan bilang, berusaha di sana, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Duh, lari kemana lagi kalau bukan harus hidup di sana, harus bekerja untuk makan. Ini 70 tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Harus beranak cucu dan hidup di sana. Luar biasa pelajaran Tuhan bagi Israel. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di Babel itulah mereka harus mengusahakan rumah yang aman dan nyaman bagi kehidupan mereka. Mereka mesti mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan karena itu Tuhan mau supaya mereka tidak hanya melihat Babel itu sebagai sesuatu tempat buangan, tetapi sesungguhnya mereka mesti memiliki paradigma baru. Mereka mesti memiliki satu pikiran yang baru yang menyegarkan kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya di tengah berbagai situasi hidup yang sulit sekalipun, mereka mesti belajar untuk kembali membangun dari akar segala sesuatu yang harus mereka tinggalkan dan kebaikan-kebaikan yang harus terus mereka junjung sehingga kehidupan itu sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Di tengah situasi itu mereka pun juga diwarnai oleh pemikiran-pemikiran nabi palsu yang memberikan kepada mereka janji-janji palsu bahwa kesengsaraan ini, kalau kita membaca bagian ini pada pasal yang ke ayat ke-9, sesuatu hal Yehuda tidak perlu khawatir karena ini tidak akan berlangsung lama. Tetapi Tuhan mau bilang lewat firman, jangan mendengar apa yang mereka sampaikan, sebab mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Mereka harus sungguh-sungguh yakin di tengah situasi dan kondisi hidup apapun untuk melihat bagaimana cara Tuhan kembali membentuk kehidupan mereka untuk mencari umat yang tahu akan identitas diri mereka dengan baik, umat yang taat dan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam rencana Tuhan yang besar ini, sesungguhnya Tuhan mau menjadikan Yehuda, Israel ini adalah menjadi umat yang mengenal identitas diri mereka dan memberikan warna baru di tengah kehidupan angkatan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin ya Bapak, Ibu. Orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini harus memberikan warna baru dalam kehidupan kekristenan ini. Katong boleh hidup ikut-ikutan di dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Kita harus berdiri sebagai orang-orang yang menyatakan terang, sebagai polisi yang hidup di garis paling depan. Kita tidak lalu harus menyeleweng daripada apa yang menjadi komitmen iman kita di hadapan Tuhan Allah. Sebab suatu tanggung jawab Tuhan berikan untuk kita semua yang ada hidup di tengah bangsa ini, di alam ini, untuk mengusahakan sesuatu yang baik bagi kota ini, untuk mengusahakan sesuatu yang baik bagi kesejahteraan bangsa ini. Tapi Ibu minta maaf, kemarin beberapa kegiatan sebagai gereja kami mengikuti, dan itu kehadiran daripada NGO, badan lingkungan dari pusat. 3 hari kami mengikuti. Mereka mau bilang pada Bapak Ibu begini, dari Profesor Putu Hena, beliau mengajak kami para pendeta, mari kita berkhayal untuk 20-30 tahun ke depan. Bapak Ibu, kita interpretasikan kalimat itu, mari kita berkhayal. Kita ikuti terus apa sesungguhnya yang beliau maksudkan. Bapak Ibu tahu, lingkungan
itu ditunjukkan kepada kami Bapak Ibu. Berapa banyak terumbu karang yang sudah mati dan tidak berdaya di laut, di alam Maluku dan Indonesia, imbas dari krisis lingkungan. Dan karena itu gerakan-gerakan ini sesungguhnya mesti menyadarkan kita sebagai gereja untuk mari kita menjadi orang-orang yang begitu pemerhati terhadap lingkungan ini. Tapi saya cuma bicara firman Bapak Ibu tanpa action nyata. Gereja akan tetap berdiri di garda paling depan. Suara kenabian itu para pelayan sampaikan kepada umat. Dan itu sesungguhnya harus menggelisahkan kita. Bahwa jika kita berbicara tentang mengusahakan kota ini mensejahterakan umat, bagaimana peran kita sebagai pengendali utama di tengah bangsa dan negara ini untuk menyatakan keselamatan itu hanya Bapak Ibu. Itu bikin banyak. Tapi kalau yang terakhir saya bikin akan buat sama satu blank. Dan karena itu suara alam ini mesti terus menggelisahkan kita sebagai gereja. Alam mencontoh apa Bapak Ibu? Jangan tumbuhan sampah di sembarangan. Kita lalu bertanya begini Bapak Ibu. Di sini ada orang-orang lingkungan Bapak Ibu kepala dinas. Sampah-sampah yang sekian banyak yang di dalam laut itu, Bapak Ibu kalau lihat itu ngeri. Kalau lihat ngeri Bapak Ibu. Itu akan datang dari mana? Sampah-sampah plastik yang sekian banyak sampai ikan-ikan itu berteriak. Kalau ikan-ikan itu ada pesuara dong bilang tolong, tolong, jangan begini katanya gua ingin hidup. Ya mungkin kita bisa berpikir itu sesuatu hal yang biasa. Tapi apakah kita akan berpikir untuk generasi kita yang akan hidup 20-30 tahun ke depan? Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini bukan saja soal mensejahterakan kota, soal lingkungan, tetapi juga di dalam perilaku-perilaku moral yang seringkali terjadi. Bangsa kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-81, tetapi minta maaf, bangsa kita sesungguhnya belum terlalu menjadi bangsa yang ideal. Benar Bapak Ibu? Bagaimana? Korupsi ada di mana-mana, penindasan ada di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana, tindakan kriminal ada di mana-mana. Idealkah bangsa kita? Ini sebenarnya mesti menjadi refleksi balik untuk kita sebagai bangsa. Untuk kita mesti menata kembali kehidupan. Banyak gereja yang tidak bisa mendirikan gereja itu dengan layak di Indonesia ini. Hukum diputar balikan. Suara-suara itu diberikan sebagai tindakan larangan, dan semuanya itu atas kepentingan. Tetapi saat ini, jika firman Tuhan hari ini harus kembali mengingatkan kita, maka kita semua hari ini mesti terbius dengan tanggung jawab kita kembali. Bahwa mari kita kembali menciptakan kehidupan kita di tengah bangsa ini, memberikan kekuatan yang positif. Kita mesti berjalan bergandengan tangan dalam komunitas di tengah kemajemukan ini, di tengah bangsa ini. Beragam budaya, tradisi, agama, semuanya itu menjadi satu komunitas yang mesti memperkaya di tengah kepelbagaian itu, dengan tidak saling mementingkan diri satu daripada yang lain. Sebab katong cinta bangsa ini, benar Bapak Ibu. Katong potong pusat, ada yang dari luar negeri datang tinggal di sini pasti ada ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti
makan tahu tempe itu kuat. Beda dengan orang yang makan daging bukan mentah sekali tapi ada kukus aham sedikit. Mari kita tunjukkan kita menjadi diri sebagai anak-anak bangsa untuk memasuki usia 81 tahun. Dan itu dimulai sesungguhnya dari dalam diri kita pribadi, keluarga, yang Tuhan berikan amanat dan tanggung jawab untuk mari mengusahakan hidup ini dengan baik, mengusahakan kesejahteraan kota ini dengan baik. Jangan kau bicara banyak aturan, jangan kau bicara banyak program. Kalau itu tidak dimulai dari dalam kehidupan kau sendiri, amin ya Bapak Ibu. Yang tadi kita kasih contoh bahkan. Karena itu mari berjalanlah dengan bekal firman Tuhan untuk menyosong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Panggilan kita sebagai orang Kristen, kita memberikan pengaruh moral yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberikan warna yang baik, karena itu sebab sama seperti Yehuda yang ditawan di pembuangan 70 tahun. Apa yang mau Tuhan buat bagi mereka? Tuhan untuk mau mengajar mereka untuk bisa bertahan di tengah situasi, untuk mereka melihat kembali, mengkaji kembali segala keberadaan hidup mereka, dan dari sesuatu yang paling bawah mereka mesti membangun untuk memperbaiki lagi hidup mereka menjadi yang lebih baik dan memberikan warna bagi orang-orang yang ada di sekitar musuh sekalipun. Orang Kristen harus hidup menjadi berkat di tengah setiap tantangan dan kenyataan dunia dewasa ini. Sehingga saat kita memulai semuanya ini, kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sebab Tuhan bilang pada ayat yang ke-7, aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan menegur, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan cara Tuhan itu sempurna untuk kita belajar mendewasakan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang mesti hidup menjadi berkat